tidur ibadah. Itu hadis yang itu ada itu masih ditanyakan. Masih ditanyakan. Jadi ibadah itu kalau berbuka segala macam makanan dikumpulin. Bakmi, bakwan, bakso, bakpo, bakmali semuanya. Begitu terkait dulu Allah bersikap. Makan semuanya begitu terawih imam yang ngebut. Aja itu Allah Akbar sampai Allah muntah gitu kan. Karena tadi terawih jadi pengetahuan juga nih untuk saya di bawah, ternyata kalau di Arab sana justru malah makin di sana makin penuh dan juga bahkan makin mahal harga sewa hotelnya. Fenomena terjadi di musola di masjid, Pak. Iya. Waktu pertama sampai 1 minggu pertama itu begitu ini sampai maju makin mengalami kemajuan sampainya kemajuannya di Indonesia itu. luar biasa. Kita mungkin boleh ke tema selanjutnya nih Ustadz ya, tadi udah Isra Mi'raj. Selanjutnya ini kan kita mau menyambut Ramadan ya. Tinggal 18 apa? 40 hari. Kemarin berapa hari? Sekarang 39 hari lagi. Nah, ini mungkin persiapan Ramadan nih pertanyaannya nih ya Ustadz ya. Mungkin kita akan segera menyambut bulan suci Ramadan. Apa yang seharusnya menjadi fokus utama kita mempersiapkan diri mumpung masih jauh di Ramadan dari sekarang nih, apa yang perlu kita persiapkan menyambut Ramadan? Baik. Rasulullah SAW ketika menyambut Ramadan, beliau berkhutbah di hadapan sahabat-sahabatnya. Ya. Dan khutbahnya begini: Ayuhan nas, qad adrakum syahrun azim. Wahai manusia, wahai sahabat-sahabatku, akan datang kepada kalian bulan yang penuh dengan keagungan. Syahrun azim, syahrun mubarak, bulan penuh keberkahan. Dalamnya, ya tadi saya sebutkan, ada turunnya Quran, ya kan? Dalamnya adalah Lailatul Qadar. Amal dilipat gandakan, dosa-dosa diampuni, doa-doa dikabulkan, dan surga rindu pada mereka. Surga dibuka pintunya selebar-lebarnya, dan neraka ditutup sekuat-kuatnya, serapat-rapatnya. Makanya besok ini kita mau menyambut Ramadan, kita minta dulu doa, ya Allah, sampaikan umur kami jumpa Ramadan. Allah mabalikna Ramadan. Kan ada doanya dari Allah mabalikna fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Sampaikan umur kami ya Allah jumpa Ramadan. Kami rindu ya Allah. Bahkan sahabat-sahabat dulu 6 bulan sebelumnya udah minta itu. 6 bulan sebelumnya minta agar diberikan Ramadan. Karena luar biasa. Allah obral pahalanya. Obral, flash sale. Ampunannya diobral juga. Ampunannya diobral juga. Makanya kata Nabi, rugi ba'an kurejulin. Sungguh rugi. Celaka orang yang datang Ramadan tapi nggak dapat ampunan dari Allah. Sungguh celaka orang yang masih ada orang tuanya nih, bapak ibunya masih ada tapi nggak bisa masuk surga karena nggak bakti pada mereka. Sungguh celaka berugi orang-orang yang disebut nama Nabi Muhammad tapi nggak berselawat kepadanya. Padahal satu selawat dibalas 10, 100 dan seterusnya. Dan siapa yang menjadi selawat akan dapat syafaat. Jadi yang bikin kita dapat syafaat itu ada 3. Satu, syafaatnya Nabi. Kedua, syafaat Al-Quran. Ramadan itu kan turunnya Quran nih. Maka ibadah yang banyak dianjurkan di Ramadan baca Quran. Baca Quran banyak-banyak. Kalau nggak perlu bisa baca Quran, nggak apa-apa ngeja. Mimba tama, tata, mimba mamu, matamu, ya kan? Bapak taba, lalu malu, babalu, ya kan? Lalu udah jauh tajwid, ya kan? Nah itu Quran itu menjadi syafaat. Yang ketiga, penting nih teman yang soleh. Yang bersyafaat ada 3 tadi, Rasulullah, 2 Al-Quran, ketiga teman yang soleh. Makanya kata orang Jawa bilang uang tam soleh kumpulono, bergaulah dengan orang yang soleh. Insya Allah dia berjangan nih, umpamanya nanti masa menjelang masuk surga duluan, cari temennya nih, Mas Randy. Mana nih Mas Randy? Yang masuk mam, begitu mam. Kalau kita berikan orang soleh, nanti bisa berikan syafaat. Makanya banyaklah bergaul dengan orang yang soleh, jangan orang yang salah. Sama ada Profesor Zaki Derajat, pengaruh lingkungan itu luar biasa. Keluarga cuma 20%, pendidikan cuma 20%, tapi lingkungan 50% pengaruhnya. Karena al-insan ibnu bi'ahdi, orang itu tergantung agama lingkungannya. Orang itu adalah anak dari lingkungannya. Makanya
Almaru ala dini khalili. Agama seorang itu tergantung agama temannya. Kalau temannya baik, soleh, insya Allah baik. Makanya kita harus dekatnya sama Tukang minyak wangi, tukang emas, percikan. percikan api. Ini almaru ala dini khalili. Orang itu tergantung agama temannya. Makanya maksudnya carilah teman yang baik, yang soleh. Kang soleh, bergaul dengan orang yang soleh, jangan orang yang salah. Oke, selanjutnya coba Mas Umam dibaca pertanyaannya nomor. Persiapannya gitu ya. Ini kan kita banyak nih, Ustaz. Kita termasuk saya mungkin ya. Saya ini lebih sibuk dengan persiapan fisik Ya. dibanding dengan persiapan hatinya Ya. untuk menyambut bulan Ramadan ini. Baik. Gitu. Nah, gimana sih kita bisa seimbangin nih dua-duanya? Baik, bagus, baik. Balance Sekali lagi, tadi baru persiapan Ramadan, jadi kita tahu hadisnya. hadisnya. Nah, ini hadisnya ini. Jadi Nabi mengisahkan sudah dari jauh hari. Dan penting ya, persiapan F yang pertama fisik tadi. F pertama fisik. Harusnya dong. Kalau kita sakit kita nggak bisa puasa. Nggak bisa puasa. Yang kedua jangan lupa secara fisik finansial. F juga. Fulus. Karena kita kalau nggak punya fulus kan nggak bisa Buka puasa, nggak bisa sahur, Iya. nggak bisa sedekah. Nggak bisa sedekah. Kan itu kan disunahkan banyak berbagi di Ramadan. di Mekah tuh kita ditarik-tarik deh. Saya beberapa kali Ramadan ya. Kalau kita lihat Ramadan di sana itu orang-orang itu berlomba untuk sedekah. Untuk sedekah. Ditarik-tarik haji disuruh duduk. Kenapa? Mereka ingat itu Ramadan. Di Mesir pun sama. Anak saya di Mesir ya, di Al Azhar juga sama. Mereka berlomba untuk bersedekah Ramadan. Indonesia pun sama. Istiqlal ada, di musola kita juga ada. Jadi harus finansial. Fulus. Fisik fulus, finansial fulus. Tapi jangan lupa nih persiapan hati tadi. Hati. Jagalah hati, jagalah hati lentera hidup ini. Kan hati manusia itu kalau hatinya bagus, insya Allah tubuhnya bagus. Kata Nabi, ala inna fil jasadi mudghah. Hati-hati dalam tubuh kita ada sumber darah. Jika baik, maka baiklah amalnya. Kalau hatinya buruk, buruklah amalnya. Sumber dari itu adalah hati manusia. Bahasanya ala wahya al-qalb. Allah wahya qalb. Makanya harus kita menata hati. Bersihkan hati dari penyakit hasut, iri ya. Rezeki udah diatur, udah nggak usah, rezeki udah ditakar, nggak bakal ketukar, nggak bakal kesasar, kan udah ditakar. Jadi nggak usah hasut iri sama orang lain. Tetangga punya mobil baru, dia meriang. Tetangganya bangun rumah baru, dia pingsan. Auzubillah dari hasut iri, rezeki, sombong, ngomong nggak boleh, wah mobil baru nih. Jangan, kesemuan itu akan berakhir dengan kehancuran. Ingat apa itu kan ada 4 huruf kan, taknya tawadu, jangan sombong. Kofnya qanaah, bersyukur terhadap nikmat Allah, bersyukur, lihatnya ke bawah, urusan dunia jangan lihat ke atas, urusan akhirat lihat ke atas boleh. Dia pun rajin sholatnya, kenapa saya enggak? Urusan dunia lihat ke bawah, bergaul dengan orang-orang yang nggak punya, kita harus bersyukur. Dia ya Allah kasihan banget makannya susah, kita alhamdulillah pagi-pagi bisa makan, bisa sarapan ya kan, betul ya. Dia lihat ke bawah kalau urusan dunia, qanaah itu artinya menerima. Lalu waro itu artinya hati-hati, dia nggak berani memakan yang subhat, apalagi yang haram. Yang halal udah jelas, yang haram juga jelas, nggak berani dia korupsi, nggak berani mengambil hak orang lain, nggak berani. Lalu ya tadi yakin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal sembahlah Allah sampai datang kematian. Dia yakin besok dia akan kembali. Lagi-lagi kita semua camat. Mati. Calon presiden, calon menteri, calon gubernur, calon untuk terjadi. Tapi calon jenazah pasti jadi. Perlu nafsin ini bagus nih. Kalau kita sering ingat mati, insya Allah hati kita akan bagus terjaga. Makanya sekali lagi persiapan fisik F, fulus secara finansial, dan juga persiapan juga menjaga hati tadi, jaga hati. Dan jangan lupa persiapan F satu lagi, fikihnya pelajari apa itu rukunnya, apa yang nggak boleh, apa yang merusak pahala puasa ya, itu ya merusak pahala puasa. Nanti saya akan jelaskan.
Insya Allah kapan. Siap, nanti ini episode selanjutnya kita bikin ya di Insya Allah nanti Ramadan kita Insya Allah. ini lagi ya. Ya, mudah-mudahan kita masih di apa namanya di Panjang umur. panjang umur ya. Amin. Dari Pak Hamzah mungkin ada pertanyaan seputar persiapan menuju Ramadan. Persiapan Ramadan. Kesalahan apa aja. Tentu kalau kita lihat sekarang ini Pak, kan ya kita ini selalu yang tadi dibilang waktu kita ini kan kadang banyak terbuang nih. Terbuang untuk apa aja? Nah. Di saat Ramadan itu apa sih kira-kira yang baik untuk kita lakukan di bulan Ramadan? Baik, terima kasih Mas Hamzah Purwanto. Ini kawan saya waktu pergi haji 2006 nih ya. 2006. Saya dulu sama beliau Ini Haji Akbar Haji Akbar 2006. Wukufnya hari Jumat. Nah, ada hal-hal yang baik dan ada hal yang salah gitu ya. Kalau yang baik-baik sudah banyak. Kita sering suka nggak sadar banyak kesalahan-kesalahan yang terjadi di bulan Ramadan. Oke. Misalnya dia nggak sahur. Nggak sahur itu nggak bagus. Karena sahur itu kata Nabi, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alal mutasakhirin. Allah dan malaikatnya berselawat kepada orang yang sahur. Dan orang yang sahur itu kan berarti dia niat dong. Rukunnya puasa kan ada dua, niat, yang kedua al-imsak anil akli wasudi, menahan diri dari makan dan minum dari mulai subuh sampai maghrib, itu kan rukunnya puasa kan. Dan menghindar dari hal-hal yang membatalkan puasa. Kalau membatalkan puasa gampang makan. Yang membatalkan pahala puasa nih. Puasa. Merumpi, gibah, namimah, bisik-bisik, adu domba, terlalu ya. Gibah, namimah, apa lagi? Fitnah, termasuk ini. Anda suruh syahwat, melihat kemana dengan syahwat. Makanya ketika puasa jangan banyak story deh, yang aneh-aneh. Jangan, ini tiba-tiba muncul yang aneh-aneh. Itu bisa merusak pahala puasa kita. Di samping jaga mata, jaga lisan, dan jaga apa semuanya lah. Jangan sampai puasa kita rusak. Tapi tambah sedikit Ustaz. Kalau nggak ada makanan nih yang buat sahur gimana tuh Ustaz? Tadi kan Minum air putih. minum air putih. Minumnya air putih itu udah dianggap sahur ya. Sahur, minum air putih. Jangan sampai nggak sahur. Itu sunnah. Dan jangan lupa ketika berbuka jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Ini kadang-kadang kita ketika berbuka segala macam makanan dikumpulin. Bakmi, bakwan, bakso, bakpao, bakmadi semuanya. Begitu. Tek dulu dong, lo bersikap. Makan semuanya, begitu terawih imam yang ngebut. Kacau itu, lo bakbar sampai lo muntah lah gitu kan. Karena tadi terlalu berlebihan. Perlu 1.200.000 kata Allah, makan dan minum jangan berlebihan. Jadi itu perlu sahur yang bagus, kemudian bukanya pun dengan cara yang benar. Secukupnya. Jadi banyak hal-hal yang terutama tadi banyak yang kesalahan seperti tidur berlebihan. Kan tidur ibadah. Ada hadis yang tidur ibadah itu masih dipertanyakan. Ibadah itu kalau digunakan untuk ibadah, ini enggak habis subuh tidur. Bangun maghrib. Ada orang puasa tapi nggak sholat. Sama aja kata Buya Hamka, pakai baju keren, pakai jas, tapi nggak pakai celana. Pakai baju pakai dasi, tapi nggak pakai celana. Itu orang puasa nggak sholat. Karena tadi habis subuh tidur, bangun menjelang maghrib ya. Lewat semua. Makanya habis sahur kalau bisa jangan tidur. Kalau di kami di Sunter kita ada majelis Isra sampai matahari terbit. Setiap hari ada majelis Isra sampai nunggu matahari terbit sampai duha. Nah bisa dihidupkan sunnah-sunnah Nabi yang mulai tahajud. Sekarang nih bersama tahajud kan ini Ustaz. Udah kalau nggak salah nih koreksi. Udah diganti sama tarawih. Tahajud ya boleh. Nah, beda. Ini beda. Kalau minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka. Asa bahasa bukan muqammah mahmuda. Tarawih is okay. Kayak di masalah juga malamnya ada qiyamul lail. Jadi tidak salah. Bukan berarti tergantikan bukan. Boleh tahajud lagi silakan. Malam udah terawih nih. Kita mau tahajud nggak usah witir lagi. Karena udah witir. Kecuali dari malam belum witir. Kebanyakan kan kita di masjid udah ikut imam ya witir. Udah nggak usah witir lagi. Tahajud aja. Minimal 2 rakaat. Bisa 4 sambil menunggu istri kita masak. Ya. Daripada kita bengong nungguin matang, sholat aja. Tahajud 2. Itu pahalanya di bulan Ramadan. Sholat sunnah sama dengan sholat fardu. Apalagi doa yang mustajab kata Allah, wa idza salaka ibadani fa inni qarib.
jika hamba-Ku bertanya kepada Engkau yang Muhammad tentang aku, Allah katakan, sungguh aku sangat dekat dengan hamba-Ku. Aku pasti akan menjawab doa-doa hamba-Ku. Ujibu da'wata da'i idza da'an. Tapi dengan dua syarat, falyastajibu li wa yu'minu bi. Syaratnya mereka harus melaksanakan perintahku dan beriman kepadaku. Kata Allah dalam hadis qudsi, ana inda dzanni 'abdi bi, aku berada pada prasangka hamba-Ku. Kalau dia yakin doanya dikabulkan, aku kabulkan. Kalau nggak yakin ya wis lah. Ingat ya kata Nabi, 3 doa yang tidak ditolak. Pertama, doa pemimpin yang adil, 2 doanya musafir, ketiga doanya orang yang puasa sampai dia berbuka. Makanya ketika mau menunggu beduk nih, kita banyak doa. Doanya apa saja itu makhluk. Kita list boleh nggak nih, ini pertanyaan ini biasa santai. Kita list nih, ini permintaan kita nih. Boleh. Jadi baru kali kita baca-baca ini nggak apa-apa Ustaz. Ada 1000 gitu misalnya kita tulis di kertas gitu. Doanya dibaca. Kita baca gitu. Boleh. Atau mau doa paling cepat doa sapu jagat. Nanti itu udah semuanya. Sudah semuanya. Doa bahasa Indonesia boleh nggak? Boleh. Bahasa Indonesia boleh. Yang paling bagus memang doa-doa yang diambil dari Quran dan hadis. Quran hadiah itu Quran. Dari hadis juga banyak ya. Doa ma'surah namanya. Doa ma'surah dari Quran dan hadis. Tapi doa bahasa Indonesia juga boleh. Boleh. Ya Allah, Kau mau tahu yang ku mau, udah selesai. Kemana hati nak? Kau mau tahu yang ku mau, selesai kan? Ikan itu Ustaz. Kau mau tahu yang ku mau, selesai itu. Kau tadi berketat ya. Doa baik bercepat. Kau mau tahu yang ku mau, kan selesai. Iklan apa tuh? Iklan. Jadi nyebutnya ini kita Mungkin bisa masuk tuh. Sponsor ya. Boleh. Astagfirullah. Oke, yang pertanyaan selanjutnya nih Ustaz. Nah, ini konsistensi ibadah nih Ustaz. Jadi kan biasanya orang-orang tuh kan semangat nih di awal puasa, apalagi menyambut puasa di Iya. semangatnya 100% nih benar-benar. Nah, mendekati mau lebaran tuh kan lama-lama turun mungkin jadi tinggal 1% gitu Ustaz. Nah, ini gimana nih supaya kita menjaga konsistensi ibadah kita full di selama bulan Ramadan? Nah, pertama minta sama Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Ya Allah, jangan kembalikan hatiku ya Allah, hati kami. Jangan kembalikan hati suami istri kami, anak-anak kami. Sudah aku berikan hidayah kepada kami ya Allah. Warzuqna istiqamah, berikan kepada kami istiqamah fi Ramadan wa fi ghairi Ramadan. Di bulan Ramadan dan di luar Ramadan. Ini biasanya Ramadannya luar biasa, ibadahnya luar biasa. Begitu selesai Ramadan, Masya Allah, kasihan yang ajan dia, yang komat dia, yang imam dia. Kasihan dia si Power. Astagfirullah. Kenapa? Karena tadi tidak istiqamah. Jadi istiqamah itu berat. Yang mendingan istirahat. Istirahat. Istiqamah itu berat. Fenomena ini Pak, fenomena tadi yang bilang di bulan Ramadan ini biasanya awalnya kita harus semangat. Fenomena terjadi di musola di masjid Pak. Iya. Waktu pertama sampai 1 minggu pertama itu Betul. begitu ini sampai Maju, langsung mengalami kemajuan. Kemajuannya Di Indonesia itu dan sekitarnya. Iya. Tapi kita di masih haram. Oh, kalau di masjid. Makin ujung Ramadan makin full. Bahkan umrohnya makin mahal. Oke. Ujung Ramadan makin mahal. Beda lingkungan, Beda lingkungan. Biahnya beda lingkungan. Memang lingkungan kita ini tadi saya bilang ibadah kita ini masih ya seperti itulah. Masih ada semangat naik turun itu Yazid. Memang kata Nabi, al-iman Yazid banyak terus naik turun. Makanya Yazid lebih ta'ah yang khusus bil maksiyah. Dia bisa bertambah karena ketaatan kita dan bisa berkurang karena maksiat kita. Makanya kalau saleh kumpulano bergaul dengan orang yang soleh. Kalau bergaul dengan orang soleh, ayo kita tarawih, ayo kita ke masjid, musola. Kalau temennya yang nongkrong, udah kita ke ini aja lah, kemana dah. Ya kan? Itu penting. Ya, bergaul dengan orang yang soleh itu salah satu untuk menambah kualitas semangat ibadah kita. Tetap semangat ibadah. Jadi saya singkat semangka. Semangka. Singkat apa? Semangat ibadah karena Allah. Singkat semangka. semangat nih. Semangat ibadah karena Allah. Dan tadi jadi pengetahuan juga nih untuk saya di bawah, ternyata kalau di Arab sana justru malah makin makin penuh dan juga bahkan makin mahal harga sewa hotelnya. Iya. Oh, beda berbanding terbalik. Iya, karena mereka memang niatnya ibadah. Memang niat ibadah ya. Dan ada orang niat terawih beda. Kenapa? Apa yang ketemu masih Ando gitu. Ando
lagi biar bisa pasang status. Ini di mana Istiqlal, besok Al Azhar, status. Baik sekali zamannya sosial media. Kita nggak tahu, mungkin biar bagus di postingan dia di feed Instagram, dia bakal naik terus gitu saja, jadi di posting. Yang paling penting tadi doanya yang diajar oleh Quran, Rabbana la tuzigh qulubana, ya Allah jangan palingkan hati kami ya kita tetap istiqomah. Anggap saja nih salah satu trik, anggap saja ini Ramadan yang terakhir. Triknya, tipsnya besok kita ketemu lagi dengan Ramadan. Dan rugilah orang yang ketemu Ramadan tapi nggak dapat ampun Allah. Iya. Belum tentu tahun depan, jangan tahun depan besok kita belum tentu. Tapi mudah-mudahan balik Ramadan, sampaikan kami berjual Ramadan. Ini luar biasa ya Allah, obral pahalanya. Jadi rugi ya, bisa dapat obrolan tapi kita nggak manfaatkan. Sayang sekali, sayang. Ya. Pertanyaan selanjutnya nih Ustadz nih, untuk Mas Umam nih udah berkeluarga belum? Saya belum. Belum nih kan, berarti udah berkeluarga jadi Ustadz nih. Jadi kita gimana membangun atmosfer puasa nih supaya satu keluarga ini bisa sama-sama, mungkin semangatnya sama ya, mungkin saya sebagai ayah, Pak Antoni sebagai ayah, supaya biar bisa kita mengajak seluruh keluarga kita sama nih level ibadahnya gitu Ustaz. Caranya nih. Memang kita ingat firman Allah. Ya lagi namanya ku anfusakum wa ahlikum nar. Ya. Orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu daripada api neraka. Pertama, keteladanan boleh ya, keteladanan. Keteladanan. Iya. Contohkan dulu. Jangan sampai bapaknya kagak puasa. Lu puasa bocah lo. Bapak nggak puasa. Jadi itu menguntungkan ya. Dari kita dulu. Keteladanan. Satu kata antara perkataan dan perbuatan itu penting, keteladanan. Memberikan contoh. Kemudian lingkungan kita juga sekali lagi jauhkan dari hal-hal yang bikin rusak puasa kita. Itu perlu ya. Jangan sampai bikin lingkungan yang memang hanya biaya Islamiyah. Misalnya dengan nyetel ceramah-ceramah atau apa saja YouTube ceramah-ceramah. Jangan YouTube yang nggak jelas. Karena ini al-malus sholih fi yadi rajul sholih, harta yang baik tergantung orangnya. Kalau handphone ataupun iPad ataupun apa saja yang kita miliki, mobil kita, kendaraan kita, harta yang baik pada orang yang baik. Kalau hartanya dipegang orang yang soleh, mobil baru dipakai kemana? Sholat Istiqlal, berjamaah, betul kan? Kalau orang yang ahli maksiat, diskotik. Tergantung mobilnya punya siapa, punya mazhabnya atau punya ahli maksiat, gitu kan? Nah sama handphone juga sama nih, handphonenya nggak salah, tapi tergantung siapa yang memakai dia. Main behind the gun. Cakep. Main behind the gun. Bisa tergantung siapa, senjata itu dipegang sama siapa. Siapa manusia di balik senjata itu. Iya. Jadi jangan salahin handphonenya, jangan salahin iPad-nya. Bagaimana kita mengatur, mengawasi mereka, mendidik mereka dengan keteladanan, memberi contoh dan ajak mereka. Wa'mur ahlaka bis-shalah. Ketika anak kita 7 tahun disuruh sholat. Kalau mau masalah, kalau 10 tahun nggak mau sholat gebuk. Untuk bukan yang dengan sifatnya hukuman yang kejam gitu, supaya mereka sholat. Jadi sekali lagi kalau perlu dikasih ini punishment juga, tapi juga dikasih juga hadiah. Nah kalau mau puasa, gua kasih hadiah lebaran nanti, boleh nggak? Boleh. Kalau nggak puasa nggak ke bapak kasih hadiah misalnya. Ini salah satu contoh. Atau mengajak mereka pada waktu sahur, ayo bangun sahur, bangunin mereka. Meskipun mungkin puasanya buka gitu di siang, saya punya anak masih kecil ya. Buka siang-siang itu gimana tuh Ustaz? Ya nggak apa-apa, buka siang-siang tengah hari dia puasa, kemudian dia puasa lagi. Nggak apa-apa nak, kamu makan dulu apa-apa. Untuk anak kecil nggak apa-apa. Nanti belum balik, tapi diajarkan pelan-pelan. Tetap diajak sahur. Itu namanya pendidikan. Jadi sekali lagi jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kita pengen masuk surga sekeluarga. Amin. Iya, Kafa itu nih. Cucunya beliau. Jadi pengen cita kita adhinal jannata, ya Allah masukkan kami sekeluarga bersama orang-orang yang saleh, bersama Rasulullah. Amin. Jadi intinya keteladanan itu perlu diberikan kepada keluarga gitu Pak. Betul. Karena Oke, lanjut. Nah, tadi kan kita udah bahas tuh Ustaz terkait semangat Ramadan ya. Yeah. Nah, gimana nih caranya kita biar terjaga terus sampai
akhir Ramadan itu. Sesudah bahkan, Bang. Nah, sampai sesudahnya. Ya, tadi saya sampaikan di Istiqlal itu biasanya kalau udah akhir Ramadan ada Qiyamul Lail. Qiyamul Lail. Salah satu sahabat saya Imam Istiqlal, Oke. Ustadz Husni Ismail, Dr. Haji Husni Ismail, sering memimpin doa dalam tahajud itu. Allah merzukna istiqomah fi Ramadan wa fi ghairi Ramadan. Allah berikan kepada kami istiqomah di bulan Ramadan dan selesai Ramadan. Makanya selesai Ramadan tadi kebiasaan kita selama di bulan Ramadan jangan sampai hilang. Yang biasanya berjamaah tetap berjamaah. Ya, jangan mentang-mentang kita udah selesai Ramadan merdeka gitu. Ini jadi dia taatnya cuma di bulan Ramadan. Kalau ini namanya Ramdhani. Ramdhani. Ya, artinya dia taatnya di bulan Ramadan doang. Bukan Rabbani, tapi Ramdhani. Bukan namanya Ramdhani, bukan. Dia cuma taat di bulan Ramadan doang. Di bulan Ramadan dia bukan lagi hamba Allah. Kalau hamba Allah kan Rabbani. Kalau Rabbani itu hamba Allah kan. Kalau Ramdhani cuma taatnya di bulan Ramadan. Ramadan aja. Selesai Ramadan sudah selesai juga. Goodbye Quran, goodbye masjid, goodbye musola. See you the next Ramadan. Oh jangan. Ini namanya sungguh terlalu. Ya, jangan begitu ya. Jangan. Udah gitu. Gitu. Masya Allah. Ya gitu Bang. Oke, baik. Kita terima kasih. Mungkin tadi itu pertanyaan terakhir ya di podcast kita hari ini. Sebelum kita tutup, mungkin pesan-pesan terakhir dari Pak Ustadz buat pemirsa podcast kita. Ya. Silakan. Bisa bukan terakhir, jangan terakhir. Oh, jangan. Ini episode ini. Episode ini. Jadi kalau tadi kayak berwasiat mau meninggal. Usikum ya bitaqullah. Usikum ya. Aku bertausiah kepada semua, tidak semua kepada saya, pada semua saudara kita dan pada saya sendiri, bitaqullah, bertakwa kepada Allah. Karena derajat takwa itu derajat yang paling tinggi. Di surat Al-Hujurat ayat 13 kan disebutkan ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum innallaha atqakum. Hai manusia, kami jadikan kalian berbangsa dari laki-laki dan perempuan dan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku bangsa. Ya kan? Syu'uban wa qabaila. Untuk apa? Untuk saling kenal mengenal. Ayo kita jaga ukhuwah, jaga persaudaraan kita. Jaga ukhuwah Islamiyah sama umat Islam. Ukhuwah watoniyah sebangsa setanah air, ada Jawa, ada Bugis, ya, ada Madura dan sebagainya, dan ukhuwah basyariah sesama umat manusia. Jadi ukhuwah, ulangi lagi, ukhuwah Islamiyah sesama umat Islam, ada NU, ada Muhammadiyah, ada Persis ya. Jadi jangan ribut gara-gara gunung sama nggak gunung. Yang kedua sebangsa tanah air, jangan ribut gara-gara beda daerah. Dan yang ketiga sesama umat manusia. Namanya ukhuwah basyariah. Tadi yang paling mulia inna akramakum indallahi atqakum. Ini Al-Hujurat ayat 13. Dan tadi bacakan ayat ini di Gedung Putih di Amerika. Wah, ini dibacakan dan Presiden Amerika mendengarkan ayat ini. Waduh, yang paling mulia. Itu benar bukan hoax, memang dibacakan. Ayat itu dibacakan. Masya Allah. Dan yang paling mulia isi Allah bukan yang paling tinggi jabatannya, yang paling cantik atau tampan rupanya, atau yang paling tinggi apa hartanya paling banyak, bukan, tapi yang paling takwa. Makanya yuk usikum wa iyaya bitaqullah wa fazal muttaquna gitu. Jadi ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa antum muslimun. Dan fattaqullah mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampumu. Jadi kalau kita lagi barangkali sakit atau kita pergi haji kan, kalau nggak mampu nggak wajib dong. Nggak wajib. Betul nggak? Kalau nggak mampu, karena 10 tahun, 20 tahun, 25 tahun ya. Kalau nggak mampu, nggak wajib, umrah saja. Umrah saja. Kalau nggak mampu, boleh sholat sunnah Isra. 2 rakaat habis subuh, jangan pulang dulu. Tunggu matahari terbit, tambah 15 menit. Matahari terbit Isra namanya ya. Isra namanya. Tambah disuruh kata Isra, tambah 15 menit. Jadi tambah 15 menit. Sholat sunnah 2 rakaat. Sholat sunnah Isra namanya. Itu pahalanya sama dengan haji dan umrah yang sempurna dan sempurna. Jadi ada ini banyak alternatif. Nggak bisa haji, nggak bisa umrah, minimal sunnah Isra. Banyak, jadi banyak cara untuk mendekatkan pada Allah. Nggak harus seperti ini. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampumu. Tapi bukan senang udah dewe, bukan.
kalau saya peduli dia itu repot nanti cari alasan macam-macam deh. Oke. Baik, Bismillah, mudah-mudahan puasa ini betul-betul kita persiapkan persiapan fisik, finansial, Amin. termasuk juga tadi fulus tadi kan, Fulus juga. termasuk persiapan ilmu. Ilmu. Insya Allah Ramadan ini adalah Ramadan penuh keberkahan. Amin. Kita bisa meraih keberkahan sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan. Sebagai bekal kita nanti pulang. Kita pasti akan pulang. Bukan cuma pulang kampung ke Kediri, Mas. Bukan pulang kampung ke sampai di mana? Ya di sini sejak Marunda. Oh, lu baru Betawi deh. Bukan Belitung ya. Kita bakal pulang semua. Orang itu bahasanya rojiun. Kita bakal pulang. Semakin jauh, semakin banyak bekalnya. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Kita milik Allah dan kita sebat atau pasti akan pulang. Orang pulang senang nggak? Senang. Sudah siap mau pulang? Pulang ke orang tua. Kalau cerita saya kan belum siap Ustaz. Oh ya. Masih kecil. Persiapan. Persiapan dulu. Karena al-kaisu man dana nafsu wa amila lima badamut. Orang yang cerdas adalah orang yang yakin bahwa dia pasti akan pulang dan bersiap-siap menghadapi kepulangannya dengan bekal amal soleh sebanyak-banyaknya. Ya, insya Allah kita harus siap untuk itu. Saya kan santri nih, terus saya belajar di pesantren diajarkan berani hidup jangan takut mati. Takut mati jangan hidup, takut hidup mati saja. Berani atau tidak berani pasti mati juga. Dan yang paling penting yang cerdas tadi orang yang bersiap-siap. Waspadalah. Hati-hati itu bahasanya takwa. Hati-hati orang yang takwa dia hati-hati. Hati-hati hidup cuma sebentar, nggak lama. Besok kita harus siap-siap menghadap Sang Pencipta. Ya Allah, terimalah taubat kami sebelum datang kematian kami. Rahmati kami ketika Kau wafatkan kami. Datang kami dalam sakaratul maut. Wafatkan kami dalam husnul khatimah. Jadikan sisa umur kami ya Allah menjadi ladang amal soleh bagi kami ya Allah. Amin. Amin. Terima kasih Pak Ustadznya atas tausiahnya untuk hari ini. Mudah-mudahan pemirsa podcast CIP ini bisa tercerahkan dalam menyambut Ramadan dan juga untuk Isra Mi'raj, makna dari Isra Mi'raj. Oke, saya ini jangan lupa share, komen, dan follow podcast CIP supaya kita bisa lebih banyak lagi menghadirkan video-video podcast untuk di episode selanjutnya. Mungkin kalau dari Pak Hamzah mungkin juga ada pesan-pesan untuk para pemirsa dari Pak Hamzah mungkin terkait pesantren atau yang lainnya. Ya, bulan suci Ramadan yang akan datang adalah tadi dibilang adalah saat yang terbaik untuk ibadah. Nah, salah satunya kita sedekah. Ayo bersedekah, kita bangun pesantren dan masjid kita untuk CIP. Baik. Itu dari saya. Untuk Ramadan. Untuk Mas Umam ya, oke silakan. Nggak bisa skip. Ayo coba ada pesan-pesan untuk mungkin teman-teman angkatannya di angkatan 61 semuanya atau yang lainnya boleh kasih pesan-pesan. Ya untuk menyambut bulan Ramadan ini kita harus memaksimalkan ibadah ya tadi seperti yang sudah diberitahu nih sama Pak Ustadz gitu. Jadi untuk teman-teman semua terutama yang muda-muda nih kayak saya dan junior-junior mungkin yang masih taruna juga. Ya kita bisa mengamalkan apa yang sudah diberitahu sama Pak Ustadz tadi gitu. Ya. Itu saja. Iya. Ada lagi pesan saya terakhir. Ini hadis Nabi nih. Dunia mal'unatun. Dunia ini terlaknat kata Nabi. Terlaknat. Wa mal'unun ma dan semua yang ada di dunia terlaknat. Kecuali ada 3. Illa pertama zikrullah. Orang yang selalu ingat sama Allah. Ingat itu berarti bukan hanya berzikir saja. Salat kan ingat. Semua ibadah-ibadah kita dalam rangka zikrullah ya kan. Kalau orang yang ingat sama Allah, enggak lupa sama Allah. Kalau kita lupa sama Allah, nanti Allah melupakan kita. Jangan sampai kau melupakan Allah, jangan sampai. Banyak kecuali orang yang ingat sama Allah, zikrullah atau yang seperti itu. Yang kedua, orang yang aliman, berilmu dan mengamalkan ilmunya. Yang ketiga, muta'aliman, yang enggak terlanat, orang yang mau belajar. Sekali lagi, kalau nggak ngajar, belajar. Nama zikir, mengingat Allah. 2, berilmu dan mengamalkan ilmunya. 3, orang yang mau belajar. Jadi belajar dari mulai ayunan sampai ke yang utlubul ilmi ilal utlubul ilma minal mahdi dari mulai ayunan sampai yang lahat. Jadi nggak ada
saya udah tua, saya nggak mau belajar. Enggak. Sampai kita diantar ke lorotan atau ke Budi Dharma. Selesai. Nah, itu sesuai Pak Ustadz, sesuai dengan pesantren yang kita bikin nih. Nah, makanya nanti para senior kita yang mau tadi yang Pak Ustadz bilang, belajar ilmu itu nggak harus mudah saja, walaupun boleh insya Allah. Jadi pesantren ini mengakomodir senior-senior yang makanya kita nanti di sana ada satu ruangan khusus untuk kalau biasanya kan malu nih kalau yang udah tua belajar. ya kita dipisahkan ya maksudnya. ada khusus, jadi nggak digabung dengan yang belajar dengan anak-anak yang masih SMA itu Jadi jangan malu. sendiri. Iya. Kalau perlu pesantren Ramadan kita adakan nanti. Pesantren kilat Ramadan. Jangan sampai kita termasuk yang di luar 3 tadi. Dua tiga Kita nggak pengen teranak, caranya banyak ingat Allah, yang kedua belajar atau mengajar. Nah 3 saja insya Allah akan lindungi kita. Amin. Termasuk yang bilang. Nauzubillah. Baik kita dilakukan Allah. Itu tadi para pemirsa sekalian podcast CIP untuk episode hari ini. Podcast yang saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam tawaf. Terima kasih. Ya, assalamualaikum. Ya, gimana? Cek 1 2 Nomor kan nggak? 3 Ya. terus tes. Nomor nggak? Nggak. Masuk kan? Nggak masuk kan? Terus. Berarti ikut aja. Oke. Jadi lu aja nih, lu pakai. Nah, biar ada. Lu jangan ngomong aneh-aneh, jangan ngomong lagi. Rekam saya jalan. Iya. 5, 4, 3, 2, 1, action. Oke, terima kasih, Pak Ustadz. Terima Iya, kasih. sama-sama. Ini contohnya ini panjang.